Di video kali ini saya akan membahas tentang rumus. Ada rumus count, lalu count A, lalu count if S, dan juga count blank di Microsoft Excel. Sampai contoh penggunaan rumus tersebut untuk menghitung data di Microsoft Excel. Selamat berjumpa kembali di channel Andriat Rio. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus count di Microsoft Excel. Nanti di dalamnya ada yaitu tentang rumus count A, count if S, dan juga count blank. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu rumus count. Rumus count adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi data. Data berupa angka di Microsoft Excel. Jadi untuk count ini nantinya akan menghitung jumlah data hanya berupa data angka. Di mana untuk sintak dari rumus count ini adalah sama dengan count kurung buka rank 1, ataupun sel yang dituju untuk menghitung jumlah data tersebut. Oke, untuk contohnya nanti saya dibahas di akhir. Kita jelaskan terlebih dahulu untuk rumus count yang lain. Yang selanjutnya yaitu rumus count A. Rumus count A ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi data angka maupun teks. Jadi kalau tadi untuk rumus count itu dibatasi, datanya hanya berupa angka. Nah, tapi untuk count A ya, itu untuk menghitung jumlah datanya baik berupa data angka ataupun teks, dia akan dikenali untuk dihitung. Adapun rumusnya ataupun sintaknya yaitu sama dengan count A kurung buka rank ataupun sel yang dituju untuk dihitung. Yang selanjutnya ada lagi untuk count, yaitu gabungan antara count dengan rumus logika if, yaitu count if. Sini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi data dan memenuhi suatu kriteria. Nah, nanti untuk sintaknya adalah sama dengan count if kurung buka rank data yang nantinya akan dihitung, begitupun untuk kriterianya seperti apa. Nah, untuk kriteria ini adalah enkripsi yang berisi operator logika, misalnya datanya yang berjenis kelamin laki-laki ataupun datanya dengan kriteria nilainya di atas dari 80. Yang pasti kriteria ini ya kan, itu adalah ekspresi yang berisi operasi logika aritmatik. Yang selanjutnya ada juga yaitu rumus count if S. Nah, untuk rumus count if S ini adalah rumus count if yang bertingkat ataupun dia pengujian kriterianya itu lebih dari 1. Jadi dengan sintaknya yaitu sama dengan count if S kurung buka kriteria rank ke-1, kriterianya 1 yang apa, lalu kriteria rank kedua yang akan dihitung, dan juga kriteria keduanya itu apa. Oke, nanti kita akan perjelas lagi di contoh di Microsoft Excel-nya. Dan yang terakhir yaitu rumus count blank. Nah, untuk rumus count blank ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak terisi data. Jadi kalau ada data yang tidak terisi, bisa diidentifikasinya yaitu dengan menggunakan count blank. Dengan sintaknya yaitu sama dengan count blank kurung buka rank yang akan dihitung. Oke, itu untuk penjelasannya. Nanti kita akan coba di Microsoft Excel,
yaitu menghitung data calon peserta didik baru. Seperti ini. Baik, di sini saya sudah memiliki data calon peserta didik, yaitu ada di kolom A, ya ID peserta, kolom B nama, lalu C itu jenis kelamin, dan D adalah pilihan jurusannya. Saya akan bahas dulu untuk rumus yang pertama, yaitu count, yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi data ataupun yang berupa angka data tersebut. Oke, saya contohkan, misalnya saya akan menghitung jumlah data, ya. Contoh kalau misalnya calon peserta didik itu kan banyak sampai dengan ratusan, ataupun bahkan sampai dengan ribuan. Misalnya di sini saya akan menghitung jumlah data dari ID pesertanya. Nah, ini sama dengan rumusnya, yaitu count, kurung buka, lalu tinggal kita arahkan ke rank ataupun sel yang akan dihitung jumlah datanya. Kurung tutup, enter. Nah, ini ketahui bahwa jumlah datanya yaitu adalah 14 data. Itu, ya. Jadi ingat bahwa rumus count digunakan untuk menghitung jumlah data berupa angka. Karena ketika kita menghitung jumlah data dengan menggunakan count, datanya adalah data berupa huruf seperti ini, ya, ataupun teks. Nah, ini maka itu tidak akan dikenali. Nah, berarti untuk menghitung jumlah data yang berupa angka ataupun teks itu menggunakan apa? Yaitu rumusnya adalah count A. Nah, contoh seperti ini, count A saya akan hitung, ini jumlahnya 14. Ya. Oke, kalau misalnya semua ini saya akan hitung, berarti sama dengan count A. Karena gabungan antara huruf dan juga teks, saya tinggal select rank yang akan dihitung, kurung tutup, enter. Hasilnya adalah seperti ini. Itu untuk rumus count dan juga count A. Yang selanjutnya saya akan coba menjelaskan untuk yang namanya rumus count if. Oke, ya. Untuk rumus count if. Nah, contoh di sini. Hitunglah jumlah calon peserta didik perempuan. Nah, berarti calon peserta didik yang jenis kelaminnya perempuan. Ini menggunakan rumus count-nya, yaitu menggunakan count if. Ya. Count if, kurung buka, lalu rank yang akan kita hitung, kita pilih, koma, lalu kriterianya apa? Kriterianya if-nya adalah peserta didik perempuan. Berarti di sini yang jenis kelaminnya P. Seperti ini. Kurung tutup, enter. Nah, diketahui berarti ada 4. Yang perempuan 1, 2, 3, 4. Betul. Ya, kalau yang bawahnya lagi, yang ini adalah jumlah calon peserta didik laki-laki. Ya, sama menggunakan rumusnya adalah count. Count-nya adalah count if, kurung buka, lalu rank-nya akan kita hitung, koma, lalu kriterianya yaitu jenis kelaminnya adalah L untuk laki-laki. Kurung tutup, enter. Itu untuk penggunaan rumus daripada count if. Yang selanjutnya ada lagi yaitu rumus count if S. Nah, ini digunakan untuk menghitung jumlah hampir sama dengan menggunakan count if, tapi count if yang bertingkat. Contoh di sini adalah hitunglah jumlah calon peserta didik perempuan, ya, peserta didik yang perempuan, tapi yang jurusannya TKJ. Nah, berarti ada 2 kriteria. Nah, ini menggunakannya rumus count if S. Ya, berarti sama dengan count if S seperti ini, kurung buka, lalu kriteria rank ke-1, kriterianya perempuan, ranknya berarti yang ini. Oke, saya blok jenis kelamin, ya kan? Koma, lalu kriteria untuk yang ke-1-nya jenis kelaminnya perempuan, P. Koma, lalu rank kriteria yang kedua, yaitu jurusan TKJ. Nah, berarti ranknya yang rank jurusan, koma, lalu kriterianya adalah jurusannya TKJ. Seperti ini. Kurung tutup, enter. Nah, akan diketahui berarti jumlahnya ada 1 orang. Yang mana? Ini perempuan TKR, ini perempuan TKR. Yang ini pun perempuan, nah ini TKJ. Nah, berarti hanya ada 1 orang yang calon peserta didik perempuan plus jurusannya adalah TKJ. Yang selanjutnya, di sini juga sama, yaitu jumlah calon peserta didik laki-laki tapi jurusannya TKR.
Nah, berarti di sini tinggal menggunakan rumus count if s seperti ini ya. Kriteria pertama adalah dari jenis kelamin. Jenis kelaminnya yaitu laki-laki, koma, dan juga jurusannya adalah TKR. Berarti ini koma, lalu range-nya yang jurusan, koma, lalu ininya jurusannya adalah TKR. Kurung tutup. Maka diketahui yang laki-laki jurusan TKR ada 2 orang. Itu untuk rumus count if s-nya. Nah, lalu bagaimana untuk count blank? Ya, digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak terisi data. Contoh di yang namanya kolom jurusan ini ada data yang tidak terisi. Kita akan identifikasi. Kalau ini gampang, cuma 2. Tapi kalau misalnya ada ratusan data, nah berarti menggunakan rumusnya sama dengan yaitu count. Count-nya adalah count blank. Kurung buka, lalu rank yang akan kita hitung yang blank-nya. Kurung tutup, lalu enter. Maka akan diketahui yang kosongnya ada 2. Oke, itu untuk contoh daripada rumus count di Microsoft Excel. Baik, tadi adalah contoh penggunaan rumus count if, dan yang lainnya di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai sini dulu untuk video pembahasan tentang rumus count di Microsoft Excel. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.